Kutipan Babat Tanah Jawi tentang zaman makmur di Kartosuro. Episode ke-9. Raden Notowijoyo menjadi patih dengan nama Adipati Notokusumo. Ideler Konyit dan Kumendur Semarang Rektop Diansah sangat disambut sang raja. Sang raja sampai menyambut di luar kota, yakni di Banyudono, Boyolali. Kedua pembesar kumpeni tersebut kemudian dibawa menuju keraton Kartosuro. Sesampai di alun-alun, meriam dibunyikan untuk menyambut sang tamu. Ideler Konyit dan para pembesar kumpeni dari Semarang kemudian dipersilahkan masuk ke dalam puri. Kedatangan Ideler Konyit pada hari Jumat, bulan Sapar tanggal 18, tahun Jimakir, Mongso Dukut. Peristiwa ini diperingati dengan sengkalan tahun Nogolimo Nguyaken Bumi, yang melambangkan tahun 1658 Jawa, bertepatan dengan 1733 Masehi. Kumendur dan Ideler Konyit menginap di loji kumpeni. Sehari kemudian, pada hari Sabtu, sang raja menyaksikan latihan keprajuritan. Ada rencana bahwa Raden Notowijoyo akan menggantikan kedudukan Patih Danurjo. Pada pisuanan hari Senin, sang raja bertakhta di singgasana. Para punggawa lengkap hadir. Kapten, Kumendur, dan Ideler Konyit turut hadir pula. Pada kesempatan itu, sang raja berkenan mengangkat Raden Tumenggung Notowijoyo sebagai patih dengan nama Adipati Notokusumo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Sapar tahun Jimakir, Wuku Watu Gunung. Para adipati tunduk dan patuh kepada keputusan sang raja. Tuan Kumendur dan segenap kumpeni pun merestui. Masih di bulan yang sama, 3 saudara Patih Danurjo kemudian dipecat dari kedudukannya. Mereka adalah Bupati di Tuban, Surabaya, dan Kediri. Mereka kemudian digantikan orang daerah setempat. Di Kediri yang diangkat adalah keturunan Ki Ronggo Katawengan, namanya Tumenggung Katawengan. Di Surabaya yang diangkat Raden Surengrono. Di Tuban yang diangkat adalah Tumenggung Surodiningrat, adik dari Adipati Jayaningrat Pekalongan. Sementara itu, mantan Patih Danurjo masih dipenjara di Semarang. Perintah Gubernur Jenderal, kalau kehendak sang raja sudah pasti, segeralah dibawa ke Betawi. Gubernur Jenderal tak peduli dosa besar atau kecil. Kalau sang raja menghendaki, itulah yang dilaksanakan. Dari Betawi datang Komisaris Menir Patras menemui Ki Patih. Setelah bertemu, Menir Patras menangisi nasib Ki Danurjo. Berkata Menir Patras, "Apa kataku? Engkau celaka karena kilap yang hanya sedikit. Jangan sampai ikut-ikut bicara. Kalau sampai terkena marah raja akan celaka. Entah bagaimana adat orang Jawa ini. Kalau raja marah kepada kerabatnya, tak akan ada lagi yang bisa menghalangi." Ki Patih tertunduk menangis dalam batin. Dalam hati meminta ampun kepada Pangeran Aryo Mangkunagara yang telah dia upayakan untuk disingkirkan. "Maafkan, Wak Nak, sangat bersalah diriku kepadamu." Menir Patras meminta kepada Gubernur Jenderal agar Ki Danurjo diberi bekal 1.000 rial. Menir Patras sendiri merasa kasihan lalu memberi 700 rial. Uang dari gubernur dan dari Menir Patras sendiri sudah diserahkan. Pesannya kalau sampai di seberang segera sewa kebun dan mencari rumah yang bagus. Patras juga mengatakan bahwa Ideler Konyit ke Kartosuro untuk memintakan ampunan kepada sang raja. Kalau sang raja tak berkenan memberi ampun, maka Ideler Konyit yang akan membawa ke Betawi. Sekarang sudah 4 bulan Ideler Konyit berada di Kartosuro. Hampir kembali ke Semarang. Menir Patras kemudian berpamitan kepada Ki Patih Danurjo. Sementara itu, Ideler Konyit sudah bersiap kembali ke Semarang. 3 punggawa yang disuruh mengawal adalah Raden Pringgoloyo, Tumenggung Mangkunagara, dan Tumenggung Mangkuyuda. Pada hari Jumat, tanggal 5 bulan Jumadilakir, Ideler Konyit berangkat dari Kartosuro. Sesampai di Semarang, Ideler Konyit memerintahkan kepada Kumendur untuk memberangkatkan Ki Danurjo ke Ceylon. Kembali ke nasib Pangeran Aryo Mangkunagara yang berada di Betawi. Sudah 7 tahun Pangeran Aryo di Betawi. Malah di Betawi Pangeran Aryo mempunyai anak dari selirnya.
Sebulan yang lalu pangeran telah dilayarkan ke seberang. Dalam perjalanan kapalnya membuang jangkar di tengah laut. Sementara itu kapal dari Semarang yang membawa Ki Danurejo mengalami musibah. Tiang layarnya patah. Sudah kehendak Tuhan bahwa Ki Danurejo akan bertemu Pangeran Arya. Kapal Ki Danurejo karena tak dapat dikemudikan menabrak kapal Pangeran Arya. Kapal Ki Danurejo pecah dan penumpangnya tercebur ke laut. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Penumpang kapal Pangeran Arya berhamburan keluar untuk melihat. Pangeran Arya juga turut keluar melihat. Mereka melempar sampan agar para penumpang kapal yang pecah terselamatkan. Seketika Pangeran Arya kaget melihat Ki Danurejo di antara para penumpang kapal yang diselamatkan itu. Ki Danurejo segera berlari dan bersimpuh di kaki Pangeran Arya sambil menangis. Pangeran Arya berkata, "Mengapa Uwak menyusulku? Ada apa denganmu, Uwak?" Sambil menangis terseduh-seduh, Ki Danurejo berkata, "Aduh nak, Uwak ini durhaka kepadamu. Sekarang Uwak minta maaf." Kapten kapal sangat heran melihat tingkah kedua orang itu. Semakin heran ketika mendengar bahwa orang yang baru saja diselamatkan adalah orang yang telah membuat Pangeran Arya sengsara. Ki Danurejo dan Pangeran Arya kemudian melanjutkan pelayaran. Sudah hilang rasa benci di hati mereka. Kini mereka sama-sama menjadi orang buangan. Di sepanjang pelayaran, company berusaha agar Pangeran Arya merasa nyaman. Selalu diadakan acara bersuka-suka. Kalau malam hari, semua berkumpul di geladak kapal. Pada suatu kesempatan, Pangeran Arya, sang putra Raden Mas Ngali, dan Ki Danurejo berbincang di geladak kapal. Ki Danurejo berkata, "Duh Pangeran, ini ada sedikit bahan cerita. Kelak di Pulau Jawa akan diliputi huru-hara. Uwak diberitahu oleh seorang ahli ramal yang keras bertapa. Yang akan unggul di Pulau Jawa kelak ada 2 orang. Salah satunya adalah putra paduka Raden Mas Said. Kelak akan menjadi panglima perang yang tangguh dan menentukan sejarah di Pulau Jawa. Satu lagi yang masuk dalam ramalan adalah adik paduka Raden Mas Sujono. Kelak juga akan menjadi kesatria unggul panutan di tanah Jawa." Pangeran Arya hanya tersenyum mendengar perkataan Ki Danurejo. Tak lama kemudian kapal sudah sampai di Ceylon. Para orang buangan sudah naik ke daratan dan ditempatkan bersama keluarganya. Mereka diberi rumah berjajar-jajar.